P47 Kedatangan Bunda. Syafira sudah tidak sabar menanti kedatangan Bunda. Awalnya Syafira ingin ikut tapi Aidan meminta untuk menunggu saja di rumah. Tak ingin sang istri kelelahan. Walaupun sebenarnya jaraknya tidak terlalu jauh. Bun, kok lama ya Mas Aidannya? Tanya Syafira. Baru juga berangkat Syah. Paling baru sampai bandara. Dan Bunda juga belum landing. Nonsya terlalu semangat. Jadi 5 menit terasa 1 jam. Balas Simbak. Hehehe. Berasa nunggu jemputan dari pacar nih Mbak. Balas Syafira dan mereka pun terkekeh bersama. Mbak, kamar bundanya Syafira udah dipastikan bersihkan. Tanya Bunda. Sudah Bu. Sudah saya ganti spraynya tadi pagi. Kamar mandi juga sudah dibersihkan. Makasih ya Mbak. Syah banyak ngerepotin Mbak nih. Sama sekali gak Non. Keluarga Bunda ini udah kayak keluarga Mbak sendiri. Mbak tuh di sini bukan kayak pembantu. Kayak keluarga, ujar Simba dan Bunda merangkulnya. Bahkan suami Sulis saja bisa seperti ini karena kepercayaan dan Aidan. Bukan hanya itu. Karena memang dia bisa dipercaya. Timpa Bunda. Hampir 2 jam menunggu di sofa sambil melihat tayangan televisi. Dan berujung kerasa mengangguk lalu terlelap. Bukan karena lama di bandara. Lebih tepatnya lama di perjalanan. Seperti biasa jalanan akan menjadi cukup padat saat jam pulang kerja. Akhirnya Aidan dan Bunda Syafira pun sampai. Aidan membawa koper Bunda untuk masuk. Disambut oleh sang besan dengan sukacita. Lalu mengulas senyum saat melihat putri kecilnya dengan perut yang membuncit tidur di sofa. Dari tadi udah kayak beobu. Gak sabar untuk menyambut ibu datang. Alhasil ketiduran tuh. Ujar Bunda Aidan. Iya tadi cukup macet. Apa seperti itu setiap hari? Tanya Bunda Syah ke arah Aidan. Biasa Bun. Jam pulang kerja. Jadi para pegawai kantor, PNS atau buruh harian semua pulang dan ada yang bertukar shift kerja. Mari Bu. Biar saja antar ke kamar. Ujar Simba sambil menarik koper Bunda Syah. Iya Ibu ke kamar aja dulu. Berbersih. Biar lebih segar dan menghilangkan lelah. Ujar Bunda Aidan. Syah. Bangun sayang. Sambil mengelus rambut Syafira. Responnya sambil menggeliat malas. Tapi di menit berikutnya matanya membulat. Mas udah pulang. Bunda mana? Tanyanya semangat. Bunda lagi mandi di kamar. Ikan Syajat gak nyambut Bunda. Mas kok lama banget sih? Omelnya. Macet. Mas kan bawa mobil pribadi. Bukan mobil ambulans yang bebas hambatan. Kadang mobil ambulans juga kalah sama mobil pribadi. Bukan salah mobilnya. Salah manusia yang tidak paham. Begitulah warga plus 62. Kamu juga termasuk warga plus 62 loh. Balas Aidan. Tapi Syah gak pernah ya menghalangi jalan ambulans. Syah paham ya ambulans itu bebas hambatan. Kadang Syah suka mau jitak tuh para pengendara mobil yang gak tahu aturan. Kadang nyalip juga gak mandang yang bawa motor. Apalagi tuh sama pengendara bus. Sementang yang bawa motor kecil. Jadi gak dianggap. Mana bunyiin klakson buat kaget. Sampai-sampai harus minggir ke bahu jalan. Hampir nyunsep lagi ke semak-semak. Untung bukan jurang. Omel Syafira panjang lebar. Ini pembahasan kenapa jadi kemana-mana ya? Tanya Aidan heran. Mas tuh yang mulai. Jawab Syafira tak mau disalahkan. Udah. Buruan ambil wudhu. Kita sholat jamaah di rumah. Balas Bunda Aidan. Bunda belum turun Mas. Nanti sebentar lagi kan turun. Kita bersiap dulu. Ke musola. Syafira pun manut. Saat Syafira sudah rapi dengan mukena, bundanya pun datang. Dan dengan cepat Syafira memeluk Bunda. Kita sholat dulu ya. Ujar Bunda lembut sambil mengelus punggung Syafira dan Syafira mengangguk. Menghapus air matanya yang hampir meluap. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Aidan pun memimpin untuk berzikir lalu berdoa. Ada Simba dan Mamang juga. Setelah doa diaminkan bersama, Syafira langsung memeluk Bunda. Ih udah mau jadi ibu masih cengeng. Goda Bunda Syafira. Kayak Bunda gak cengeng aja. Balas Syafira tak terima dan yang lain terkekeh. Gimana kabar utunnya nenek? Sehat kan? Sambil mengelus perut Syafira. Sehat nek. Syafira yang menjawab. Jadi kapan perkiraan dokternya Syah? Perhitungannya sih 3 pekan lagi Bun. Tapi bisa maju bisa juga mundur kata dokternya.
Udah dipersiapkan kan semuanya? Sudah Bun. Aidan yang menjawab. Gak pada lapar nih. Makanan udah siap loh. Ujar Bunda Aidan. Mereka pun beranjak menuju meja makan. Menikmati hidangan yang sudah Bunda Aidan dan Simba masak sore tadi. Minyak zaitunnya diminumkan Syah. Tanya Bunda Syafira. Saat sudah selesai makan. Diminum Bun. Awalnya agak aneh. Rasa pedar gimana gitu. Sekarang sih udah mulai terbiasa. Apalagi pas minumnya setelah makan kurma. Alhamdulillah. Kurma sangat bagus untuk menaikkan HB. Dan juga untuk ASI jadi tetap rutinkan. Alhamdulillah gak pernah telat kurma di rumah Bu. Balas Bunda Aidan. Makanan yang Rasulullah sukai. Dan disunahkan mengkonsumsi dalam jumlah ganjil. Karena itu menentukan khasiatnya untuk tubuh kita, Aidan menambah. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya ada di antara pepohonan. Satu pohon yang tidak gugur daunnya. Pohon ini seperti seorang muslim. Maka sebutkanlah kepadaku apa pohon tersebut. Lalu orang menerka-nerka pepohonan wadi. Abdullah berkata, lalu terbesit dalam diriku. Pohon itu adalah pohon kurma. Namun aku malu mengungkapkannya. Kemudian mereka berkata, wahai Rasulullah beritahukanlah kami pohon apa itu. Lalu, beliau menjawab, ia adalah pohon kurma. Hari Bukhari. Setelah sholat Isya mereka berkumpul di ruang tengah. Syafira tak ingin lepas dari pelukan Bunda. Aidan dan sang Bunda hanya bisa geleng-geleng dengan tingkah manja Syafira. Udah malam. Tidurlah. Gak baik kan tidur terlalu malam. Ujar sang Bunda. Ya udah. Bunda juga pasti sangat lelah. Aidan pun mematikan televisi lalu mereka menuju lantai 2. Dan saat sampai di lantai 2 mereka menuju kamar masing-masing. Bunda gak takut kan tidur sendirian? Goda Syafira. Nanti kalau takut Bunda gedor pintu kamar kalian. Balas Bunda. Hari ini rumah akan sangat ramai. Bukan karena akan ada bazar. Ataupun sedang ada acara amal. Melainkan ada pasukan yang tak diundang tiba-tiba menginfokan akan main ke rumah Syafira. Lebih tepatnya rumah dosen mereka. Bunda Syafira yang kebetulan notabene adalah pembuat kue. Jadi dibantu dengan Simbak. Mereka pun mengebul dapur itu dengan aroma kue. Mulai dari kue kering, keripik pisang, ubi semua Bunda Syafira membuatnya sudah Bunda cicil dari 1 pekan kemarin. Bukan karena ada pesta atau mau lebaran. Dua Bunda kesayangan mereka sudah mendiskusikan ini semua. Bagaimanapun akan banyak keluarga, kerabat, dan teman-teman mereka akan berkunjung saat kelahiran si Dede atau si Utun kesayangan mereka. Tahta tertinggi. Anak pertama. Cucu pertama. Keponakan pertama dari keluarga Aidan ya Allah. Berlebihan kan semua ini. Karena bagaimanapun Allah tidak menyukai sesuatu yang berlebihan. Semoga apa yang mereka persiapan saat ini tak akan menghasilkan hal yang mubazir. Banyak banget Bun. Sekalian untuk akikah Syah. Jawab Bunda Syafira. Bukan mau pamer bakat kan Bun? Goda Syafira. Rencananya sih iya. Sekalian hehehe. Balas Bunda. Justru Bunda malah senang Syah. Jadi banyak belajar loh dari Bunda kamu. Balas Bunda Aidan. Mbak juga banyak nih belajar tips kuenya. Bisa dipraktekkan pas mau untuk lebaran. Balas Simba gak mau kalah. Assalamualaikum. Suara salam terdengar ramai dari luar pintu. Biang kerok datang Bun. Ujar Syafira. Bisa aja kamu Syah. Mbak bukakan pintu. Biar Syah aja Bun. Sambil berjalan ke depan menuju pintu depan. Waalaikumsalam. Jawab Syafira sambil membuka pintu. Lama amat Mak. Ujar Hari. Suka-suka yang punya rumah dong. Yuk masuk. Jawab Syafira sambil mengajak mereka masuk. Syafira membawa mereka ke ruang tengah. Nampak Bunda yang sibuk di dapur. Hanum langsung menghampiri Bunda Syafira. Lalu mencium tangan Bunda. Bunda sehat. Alhamdulillah sehat. Hanum sehat. Alhamdulillah Bun. Woi sini. Tamu gak ada akhlak kalian. Salim dulu saya tuan rumah dan ini bundanya Syafira. Ujar Hanum lalu beralih ke Bunda Aidan dan mencium juga tangan Bunda Aidan. Somplak CS pun secepat kilat menyusul Hanum. Memperkenalkan diri mereka satu persatu. Bun sini Hanum bantu. Bantu susun ke toples aja. Jawab Bunda Syafira. Kita juga bantu ya Bun. Ujar Risa disusul dengan yang lain. Ada yang kurang nih pasukan kita. Gak ada Agung.
ujar Hari. Dinas Diamah, ujar Heni. Bun, aromanya bikin lapar, ujar Bagas. Sok diicip-icip, ujar Bunda Syafira. Seriusan boleh Bun dicicipin? Tanya Hari. Boleh tapi ingat pas nyicip. Jangan banyakan yang masuk ke mulut. Ke mulut 2 ke toples 1. Itu mah ngabis-ngabisin. Balas Syafira. Mak mah galak. Gak kayak bunda-bunda. Balas Hari. Bukan galak. Tapi kalau gak diingatkan dari awal kalian suka hilaf. Diingatkan aja hilaf, Hanum yang bersuara. Rame ya Bu. Ujar Bunda Syafira ke Bunda Aidan. Udah kayak pasar Bu kalau mereka datang. Mbak bersuara. Bukan pasar Mbak. Tapi acara amal. Bagi-bagi sembako. Soalnya tahunya ngabisin. Balas Syafira. Gak apa-apa atuh Mak. Biar berkah. Balas Bagas. Hari. Tuh mulut pantes diem aja. Rupanya penuh sama keripik pisang. Toplesnya kosong. Ujar Heni. Sirik kamu mah Hen. Balas Hari sambil terus mengunyah. Heni pun memukul kepala Hari dengan tutup toples. Belum selesai acara. Abis nih kue sama Hari. Dimaklumi di rumahnya yang ada ubi rebus. Balas Bagas. Kok kamu tahu gas? Ngintip ya. Balas Hari. Nampak dari bau keringat kamu Har. Anjir. Aku pakai parfum ya harga 300 Rp-an lagi. Alah. Parfum 10 Rp aja ngakunya 300 Rp. Ujar Risa. Sepele ya kalian. Perlu fakturnya. Tanya Hari. Hen lapor polisi yok. Ajak Risa. Ngapain? Tanya Heni heran. Soalnya ada yang kebakar tuh. Jawab Risa. Kebakaran jenggot maksudnya. Karena parfum 300 Rp-nya gak ada yang percaya. Tambah Risa. Hahaha. Hari buka kebakaran jenggot Riz. Ujar Bagas. Terus. Tanya Hanum. Pipinya butuh salep. Ujar Bagas. Kok salep? Tanya Hen. Soalnya abis kena tampar sama kenyataan kalau gak ada yang percaya sama dia. Hahaha. Balas Bagas. Woi. Berisik nih tahu gak sih? Mau Sya panggilkan pemadam kebakaran. Buat apa non Sya? Tanya si Mbak. Buat nyemprot mereka Mbak. Biar dingin. Hahaha. Non Sya ini sae. Woi. Mak ngamuk tuh. Buruan beresin kerjaan kalian. Ujar Hanum. Hari ini rumah benar-benar berasa pasar. Ribut balas ejekan. Tak ada habisnya pembahasan mereka. Dimaklumi ya Bun. Efek kalau lebaran hanya kebagian remahan peyek ya gini Bun. Ujar Hari jujur. Yah, jujur dia kalau lebaran yang dimakan remahan peyek. Ujar Heni. Aku mah jujur ya. Gak jaim kayak kalian. Udah tinggal dimakan. Gak perlu remahannya. Yang utuh pun boleh kok. Ujar Bunda Syafira. Urusan kue pun selesai walau penuh dengan keributan yang dibuat oleh mereka. Tapi benar-benar terbantu. Bunda menghubungi Alfian untuk membawa beberapa cup minum untuk mereka. Mereka juga ikut membantu Simba mencuci peralatan dan bekas makan mereka. Dengan cepat rumah pun sudah kembali mengkilat. Aidan bersama dengan Agung pun datang membawa beberapa cup minuman dari Green. Agung Bun membagikan ke teman-teman somplaknya itu. Telat kamu Gung. Jadi gak bisa nyicip kuenya Bunda Syafira. Ujar Bagas. Tentang nanti aku mah dibungkus aja. Hehehe. Balas Agung. Dikira warung bakso. Pakai dibungkus. Balas Hari. Mereka gak tahu aja ya Gung. Ujar Syafira. Apa nih yang gak yang kita tahu? Tanya Bagas kepo. Agung mah udah duluan nyicip. Udah bungkus lagi untuk ibunya di rumah. Jawab Syafira. Beneran Gung? Tanya Hari. Kalau bener kamu mau ikutan bungkus? Tanya Agung. Rencana. Hahaha. Balas Hari tanpa beban. Aidan, Bunda-bunda dan Simba hanya bisa geleng-geleng dan sesekali terkekeh melihat tingkah mereka. Tapi ya begitulah memang persahabatan mereka. Saling ejek, saling ledek. Tak jarang mereka para lelaki sering kena timpuk oleh para wanita. Terlebih-lebih Hari. Tapi bukan sakit hati, walaupun begitu mereka saling menyayangi. Mas kenapa? Tanya Syafira. Salut aja sama persahabatan kalian. Ya kami punya cara tersendiri untuk saling merangkul satu sama lain Mas. Ya, tak ada yang mendominasi. Lebih saling mengisi. Berbeda latar. Dan keseharian. Tapi itu bukan penghalang untuk kalian. Kini mereka ada di taman teras rumah.
Jika yang lain bercanda gak jelas dan gak berarah, Aidan dan Syafira malah saling rangkul. Kan sesekali mengelus perut Syafira dan dengan cepat direspon oleh si Dede.